kepada Bapak Ibu sekalian karena mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Ini saya mendapatkan tugas dari kegiatan program guru penggerak saya untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi budaya positif. Budaya positif itu apa? Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa Bapak Ibu? Budaya positif itu apa saja? Ketertiban itu termasuk budaya positif sanes. Disiplin, tanggung jawab, tertib, itu betul itu. Tapi untuk pelaksanaannya itu agak berbeda dengan mindset kita. Yang akan saya bahas sebenarnya banyak. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Materinya banyak sekali Bapak Ibu. Ini ketika saya jumlahkan untuk tugas yang harus dikerjakan, itu ada sekitar 62 pertanyaan yang masing-masing itu membuat seperti gambar, poster itu. Tapi saya suka sekali materi ini. Kenapa saya suka sekali materi ini? Karena sesuai dengan posisi saya di sekolah, yaitu di Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, ini sangat berhubungan. Dan ketika mempelajari modul ini, saya itu seperti bukan hanya terketuk tapi tertampar. Ya ampun, ternyata saya itu kayak gitu. Ternyata saya salah dalam memperlakukan murid saya. Begitu. Kok bisa salah? Nah, kok bisa salah kita akan ketahui dari sini. Yaitu kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga, yang sangat berharga. Tulislah itu di sobekan kertas. Misal, yang berharga bagi saya adalah anak saya, keluarga saya. Saya tulis di selembar kertas. Kemudian saya taruh kertas itu di kepalan tangan saya. Saya simpan baik-baik. Kemudian teman saya, misalnya Bapak B, itu mau merebut apa yang saya pertahankan ini. Hal yang berharga bagi saya ini mau direbut. Kira-kira boleh tidak? Tidak. Dirayu boleh nggak? Kalau dirayu-rayu nanti tak kasih uang 1 miliar, boleh nggak sih? Bisa nggak saya memberikan? Ini yang berharga bagi saya, keluarga saya ada di kepalan tangan saya. Diberi jabatan, saya akan memberikan tidak? Kira-kira keluarga saya tukar dengan jabatan saya. Tidak kan? Pasti tidak. Itulah Bapak Ibu. Ini berarti bahwa siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nggih, betul Bu, diri sendiri. Diri sendiri yang punya kontrol. Itu sama seperti ketika kita mengontrol anak. Kita pikir bahwa kita bisa mengontrol. Ketika saya berada di tengah lapangan, kemudian kamu harus gitu. Saya pikir saya bisa mengontrol mereka. Tapi itu cuma ilusi. Mereka akan terkontrol di depan saya. Betul tidak? Betul tidak Bapak Ibu? Mesti ada laporan, dek mau bocah kae kambingnya metu kabeh. Loh Mbak, tadi pas ketemu saya rapi, hanya di depan saya. Ilusi saya adalah saya bisa mengontrol anak-anak. Saya tidak bisa, karena begitu berada di belakang saya, tingkah laku mereka akan berbeda dari apa yang saya kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga pernah saya lakukan. Saya ketemu dengan salah satu anak di 9C tahun lalu, anaknya Bu Indina. Dia sering bolos. Saya panggil maju ke depan. Terus saya tanya tentang keluarganya, latar belakangnya. Lalu saya berusaha
membuatnya merasa bersalah pada keluarganya. Dan ternyata ini juga cuma ilusi, karena pada saat itu dia gangge-gangge. Lalu sehari kemudian dia bolos atau tidak? Bolos, tetap bolos. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga saya lakukan, membombong motivasi, terus memotivasi. Itu saya lakukan. Tapi perubahannya juga tidak banyak. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya terutama merasa saya dalam posisi saya sebagai kesiswaan, saya punya hak untuk memaksa anak melakukan ini dan itu karena itu untuk kebaikan. Saya pikir begitu. Tapi ini hanyalah ilusi. Kenapa ini hanya ilusi? Nanti akan dibahas berikutnya. Nah, ini adalah stimulus respon. Kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seperti anak 9C yang saya ceritakan tadi, kenapa dia bolos terus? Padahal dia adalah anak pintar, anak laki-laki paling pintar di kelas tersebut. Menurut saya, karena dia bagus di mata pelajaran saya. Kenapa dia kok melakukan itu? Dia tidak melakukan itu hanya karena aku pengen, tidak, tapi dia punya tujuan untuk itu. Kemudian, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya kemukakan tadi tentang teori kepalan tangan tadi. Yang bisa menentukan ini mau direbut, diberikan atau tidak ya diri kita, bukan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul, kita bujuk-bujuk, terus terakhir maka ada kata awas. Sering saya lakukan juga. Makanya ketika saya mempelajari modul ini, saya seperti aduh, ini saya banget, ternyata saya itu tipikal seperti ini. Dan ini harus dirubah. Kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Terus saya juga kadang berpikir, kalau dia melanggar aturan, berarti saya sudah kalah. Nah, ini salah, harusnya model berpikir menang-menang. Nah, tema MPLS saat ini, di mana kita mengenalkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan, itu saya angkat karena juga berdasarkan mengacu pada teori ini. Teori di mana kita itu seharusnya bukan memaksa tapi merangkul anak. Merangkul dalam artian orang yang salah, anak yang salah itu bukannya terus dipojokkan, tetapi malah harus kita tolong, harus kita dekati, begitu. Tentang disiplin. Disiplin menurut Bapak Ibu apa? Kalau di sini, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Begitu diberitahu harus disiplin, datang jam 7, pulang jam setengah 3, nggak boleh pulang, nggak boleh keluar. Langsung tak nyaman, sama Bu, saya nggak nyaman. Nah, yang pertama datang di kepala kita itu seperti itu. Nah, kita mau menciptakan sebuah budaya di mana ketika anak mendengar kata disiplin itu tidak takut. Nah, menurut Diane Kosen, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar sebenarnya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka
mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. In itu dalam, bukan ekstrinsik. Berarti nantinya itu motivasi yang kita berikan itu bukan berasal dari luar. Kalau tadi saya memaksa-maksa, mengatur-ngatur, itu berarti ekstrinsik, bukan intrinsik. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tindakan mereka didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ya tadi yang saya sebutkan. Saya kalau ketemu Mamejel pokoknya kudu rapi. Itu berarti kan motivasinya dari saya, bukan dari dalam diri. Begitu gak ketemu saya, ya sudah, bubar. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tadi sudah ngatur. Di depan saya disiplin, tapi di belakang saya tidak. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, pernahkah Bapak Ibu bertemu dengan murid yang di depan Bapak Ibu itu manis sekali, mengerjakan PR sesuai dengan waktunya, kemudian disuruh-suruh juga, didhawuhi juga manut, pernah tidak? Tapi hanya di depan jenengan. Lalu jenengan mendapatkan laporan dari guru lain kalau bocah ini, anak ini ternyata di belakang Bapak Ibu seperti ini. Pernah tidak? Saya pernah, sering, karena dia hanya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan ternyata ini sifatnya tidak abadi Bapak Ibu. Itu akan luntur seiring berjalannya waktu. Juga untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak itu akan bertanya-tanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Kalau saya patuh, saya akan menjadi seperti apa. Kalau tidak patuh, seperti apa. Ini adalah nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan seperti kita memberikan, pernah saya memberikan hadiah pada saat setelah pandemi itu, kita masuk sebentar itu memberikan hadiah pulsa. Anak-anak senang sekali diberi penghargaan pulsa. Tapi ini tidak bertahan lama. Kalau mereka tidak diberi hadiah, ya wis, tidak akan mengerjakan lagi. Jadi motivasi seperti ini disebut juga motivasi ekstrinsik. Juga penghargaan itu merusak hubungan. Iri menjadikan orang lain tidak suka, persaingan, dan berhenti mencoba. Oleh karena itu, kalau di kurikulum Merdeka kita pernah mendengar tidak ada istilah ranking-ranking. Kenapa? Karena anak tidak boleh dikotak-kotakkan, tidak boleh dibeda-bedakan, karena nanti akan menimbulkan iri dengki seperti ini. Yang boleh adalah apa? Membedakan mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Itu yang boleh. Tapi kalau ranking, contoh, si A pintar di matematika, si B pintar di olahraga, apakah kita bisa bilang si B ini tidak pintar? Tidak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena si B ini pintar di bidangnya, minat, bakatnya ada di olahraga. Sedangkan yang matematika, ini contoh ya, anak saya, dia punya teman namanya si D. Si D ini juara matematika, Olimpiade Matematika Nasional. Setiap melu mesti juara. Ini Pak Petrus mesti pernah mendengar ceritanya tentang si D ini. Si D ini katanya anak saya nggak bisa lari, larinya itu tobu pelan banget. Olahraga
olahraga itu enggak segitu. Beda dengan anak saya, si T. Si T ini nilainya pas-pasan, tapi olahraganya maju. Ini yang harus jadi kesadaran pula bagi diri saya. Ya ampun, saya sudah terlalu memaksa banget anak saya juga, bahwa anak saya ini kalau pintar matematika yuk nggak bisa, dia minat bakat kelebihannya tuh bukan di matematika tapi di olahraga. Akhirnya setelah berdebat yang panjang, saya masukkan anak saya ke SSB. Setuju saya. Setelah perdebatan yang sangat panjang dengan suami saya, oh ya sudah, masuk SSB nggak apa-apa. Karena minatnya ternyata di situ. Les matematikanya berhenti. Sekarang sudah tidak les matematika karena memang dia tidak minat di situ. Setiap kali les matematika, anak saya selalu apa? Marah, ngamuk, nggak mau. Saya yang harus mengalah. Nah, berikutnya adalah pengakuan. Kadang ketika motivasi ekstrinsik itu ada, mereka itu butuh pengakuan, butuh apresiasi. Ada kan orang yang ingin dipuji-puji. Saya mengerjakan PR terus karena pengen dipuji. Suatu hari jenengan lupa memuji, maka dia akan mutung. Terus bertanya, kok saya nggak dipuji? Gitu. Padahal kita tidak memberi perhatian hanya di satu orang, tapi 32 kali kelas yang kita pegang. Nah, semua itu akan berakar pada restitusi. Hubungannya adalah hukuman dulu, konsekuensi, restitusi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu satu arah, saya sebagai pembuat aturan dan anak hanya dari saya, satu arah. Kamu harus begitu. Kemudian yang namanya konsekuensi adalah dua arah, disepakati kedua belah pihak. Saya kalau ada kasus terus saya matur, saya bilang ke anak, besok kalau kamu melakukannya lagi, maka kamu harus misal membuang sampah sembarangan, maka kamu harus membersihkan sampah. Itu kan disepakati kedua belah pihak. Terus dia bilang, iya. Besoknya ketika dia membuang sampah sembarangan, kita minta, kemarin katanya kalau membuang sampah sembarangan akan diambil lagi. Nah, itu namanya konsekuensi. Ini berbeda dengan apa yang saya lakukan. Datang terus sampah kok bertebaran begini. Nah, itu salah. Saya yang dulu adalah keliru. Harus dibetulkan dengan teori ini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Kemudian restitusi. Apa sih restitusi ini? Restitusi ini sesuatu yang baru. Mungkin dari banyak yang saya sampaikan hari ini tadi, yang paling baru adalah restitusi. Saya juga ketika mempelajari modul ini, restitusi itu jadi opo? Ini makanan apa? Belum pernah dan masih bingung pada saat itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya ini, ada seorang siswa datang terlambat, terus saya panggil, dek, di depan teman-temannya. Kira-kira ketika saya panggil dek itu oleh saya ya, dia sudah malu belum? Saat dipanggil oleh saya, mesti koncone sudah ngopo iki dipanggil mami ngopo. Dia akan malu kan? Apalagi kalau saya, kamu itu begini di depan teman-temannya. Malu banget nggak? Ketika dia kembali ke kelompoknya, dia akan merasa dipermalukan bukan? Iya, pasti itu. Dia akan merasa dipermalukan. Nah, kita pakai segitiga restitusi ini supaya kita memperbaiki sesuatu tapi tidak membuat atau mempermalukan siswa yang bersalah tadi. Dengan cara bagaimana? Kita lihat nanti. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ini merupakan tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, identitas gagal itu dengan pemberian hukuman. Tapi kalau identitas yang sukses itu disiplin dengan memberikan konsekuensi dan restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9 Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Beda ya, kalau menebus kesalahan berarti kamu karena ini harus begini, dia tidak akan belajar apa-apa. Tapi kalau kamu karena ini harus begini, terus dia belajar introspeksi diri, maka itu sudah merupakan restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ketika kami diskusi tentang restitusi ini dan tentang modul ini, itu banyak menimbulkan gejolak. Kenapa? Karena sebagian dari kami itu tidak berpendapat demikian. Ya anak salah ya harus dihukum. Anak salah ada aturannya, begitu. Jadi ada semacam pergolakan di sini, termasuk di saya juga. Mosok anak tidak dihukum nanti bisa berubah. Saya juga mau bertanyakan itu. Tapi setelah 2 minggu kami mempelajari, kami terus menjadi paham. Semoga setelah sosialisasi ini Bapak Ibu guru juga lebih memahami tentang restitusi. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dan kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Tadi introspeksi diri, bukan berkaca pada diri sendiri, bukan melihat orang lain di kacanya. Begitu. Menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Tadi sudah di depan, salam bahagia artinya kita harus bahagia. Apapun yang kita lakukan adalah berdasarkan kebahagiaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, ketika kita membuat peraturan, menurut Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan itu bedanya apa? Peraturan itu apa? Di sebuah film Cina, Taiwan ya mungkin, FC dulu zaman saya, itu si Tao Mingse itu kelihatannya berkata begini, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Tao Mingse itu kan, mungkin Bapak Ibu belum kenal ya, Tao Mingse itu kan orang kaya yang bigas gitu lah. Dia bilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar gitu. Dari sini kita kan bisa memahami, oh kalau ada aturan, karena ini searah saja dari depan, bukan keyakinan bersama, maka ini akan dilanggar. Tidak ada kesadaran dari dalam diri. Tapi kalau ini sebuah keyakinan yang itu ada di dalam diri, maka karena sudah yakin pasti akan dilakukan. Kalau hanya aturan terus dibaca terus ditandatangani, nggak akan masuk. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah keyakinan, maka itu akan dipahami dan dilaksanakan. Harapannya seperti itu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah ini, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Tidak makan sambil berdiri. Ini keyakinan kelas bukan? Keyakinan kelas itu tidak memakai kalimat negatif. Kalau tidak itu namanya larangan, artinya itu adalah peraturan. Berarti ini adalah peraturan. Tidak menginjak tanaman. Ini juga peraturan. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini namanya adalah keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang keenam, 7, 8, 9 ini namanya
peraturan, bukan keyakinan kelas, karena semuanya memakai kalimat negatif. Lebih meyakinkan lagi kalau kita pada saat membuat keyakinan kelas seperti yang Bu Rina agendakan pada saat hari ini. Sampun Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Tadi sampun. Itu ditulis keyakinan kelasnya, bisa dicetak di MNT atau Bapak Ibu meminta untuk anak menulis di Asturo lalu membuat keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya bagaimana. Misal, kami menjaga kebersihan kelas kami. Artinya siapa? Siswa. Cuma diganti kalimatnya, tapi itu artinya sangat berbeda. Prosedurnya adalah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu tidak berasal dari diri kita, Bapak Ibu. Tidak, tapi kita menanyakan kepada anak. Ayo anak-anak, kita buat keyakinan kelas, apa yang mau tuliskan? Nah, kita mengajak anak untuk terlibat. Jadi bukan dari kita. Kalau dari kita nanti namanya aturan. Kalau itu dari anak berarti itu bukan aturan tapi keyakinan bersama. Kita bisa minta salah satu anak untuk maju dan menuliskan, terus menanyakan apakah disetujui begitu. Setelah itu direkap mana saja, kan kadang anak-anak menuliskan hal yang sama begitu. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kan ada ya anak-anak kita ketika kita tidak bisa hadir, tidak bisa menemani, lalu lari-lari, main sepak bola di kelas. Nah itu jangan memakai kata jangan, tapi berjalanlah di kelas atau koridor. Atau kalau itu di kelas berarti duduklah dengan baik. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Lah, kemudian setelah dibuat lalu ditandatangani, ditempel. Suatu hari nanti kalau ada yang melanggar, maka akan ditunjukkan, ini loh sudah kamu tandatangani, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Dia ditanya, bukan kita yang bilang kamu sudah gini, tidak, tapi kamu salah apa begitu. Jadi biar dia yang mengatakan. Kenapa sih anak-anak itu melakukan kesalahan? Itu karena ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada belonging, ada power, ada freedom, ada survival, dan ada fun. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada sebuah kasus begini. Ibu Norma, guru wali kelas 7G di SMP Merdeka, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 7G telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu, ini harusnya Ibu Norma ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dia sering minta-minta bekal. Kenapa tidak melakukannya? Kenapa dia melakukannya? Mungkin bisa karena lapar dan tidak bawa bekal, tidak bawa sangu. Nah ini artinya dia kebutuhannya apa? Kebutuhan dasarnya untuk survival tadi, bertahan hidup. Lalu temannya jadi memperhatikan dia, memang dia caper-caper. Nah ini karena kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa juga dia merasa hebat,
Teman jadi takut dan menurutinya, berarti ini kebutuhan akan kekuasaan. Dan yang terakhir, merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya. Dia kebutuhannya adalah kebebasan. Bisa saja dia juga iseng saja, berarti ini karena kesenangan. Selanjutnya masih ada, ini anak TK, tapi ini terjadi juga di sekolah kita. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti ini kebutuhan akan kasih sayang. Dia campur tadi. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kekuasaan. Nah ini, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia butuh kebebasan. 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jenengan biasanya yang mana? Kalau saya 1, 2, 3, 4, bukan 5. Biasanya saya seperti itu. Jarang sekali saya sebagai manajer. Selama 6 bulan ini saya di kesiswaan, saya jarang sekali menjadi yang nomor 5. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat merasa bersalah, bersuara lembut, memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, menggunakan keheningan yang buat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Jadi melimpahkan kesalahan ada anak sehingga anak merasa akulah yang paling salah. Saya juga sering begitu. Teman. Nah, teman ini bagus, kita pikir bagus ya teman. Wah, guru sebagai teman. Tapi tidak. Kenapa? Karena akan terjadi ketergantungan. Aku tukar guru kuwi, nek guru kuwi enggak memuji aku ya, aku jadi lemah, lesu, letih begitu. Jadi motivasinya hilang. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Pemantau, saya sering juga ini di tengah di situ lalu memandang ke sana kemari, memantau apa ada orang membuat kesalahan itu. Ini yang harus saya ubah dan ini saya yakin adalah sebuah tugas yang berat untuk saya karena jari ini. Semoga ini bukan watak saya ya. Kalau watuk iso mari, kalau watak nggak bisa mari. Kemudian itu bukan watak saya yang sukanya melakukan 4 posisi kontrol tadi. Tapi saya berharap untuk berubah. Kalau Bapak Ibu menemukan saya masih jerit-jerit, berarti itu di luar kontrol saya. Berarti saya sudah uncontrollable gitu. Nah, harusnya posisi guru itu adalah sebagai manajer. Bagaimana posisi sebagai manajer itu? Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita bukan minta konsekuensi, menunjukkan konsekuensinya ini, tapi kita ajak si anak untuk menunjukkan konsekuensinya sendiri. Nada suaranya, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid bukan dari jauh terus begitu, tapi meminta untuk mendekat dengan suara halus begitu. Nah, dia akan berkata, seorang guru yang berposisi manajer, dia akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini ada sebuah kasus antara guru dengan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Begitu. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini manajer itu bukan mengatur, kita tidak mengatur, tapi semua diserahkan pada anak. Kita cuma menuntun, bukan menuntut anak
atau peserta didik itu tidak untuk dituntut, tapi untuk dituntun sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol. Ini segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ada apa di validasi tindakan yang salah? Jenengan, Bapak Ibu Guru, ketika menemui anak yang bersalah akan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita bertanya itu pada siswa. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan. Saya harap nantinya wali kelas 7, 8, 9 itu di kelasnya semua ada keyakinan kelas di Bapak Ibu. Jadi kita buat di minggu awal ini, sehingga besok kita kalau berjalan sudah lebih termoto, lebih enak begitu. Kita akan menanyakan keyakinan kelasnya kalau dia membuat kesalahan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Dalam menstabilkan identitas, kita akan bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita berkata seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini penerapannya bisa diawali dengan curah pendapat tadi yang saya sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Ini sedikit tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu bukan hanya tentang kedisiplinan, ketertiban, aturan, hukuman, bukan. Tapi juga tentang apa? Kita secara positif menghadapi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak. Semoga Bapak Ibu, saya bisa berubah. Karena perubahan itu bukan berasal dari Bapak Ibu, bukan berasal dari murid, tapi awalnya adalah berasal dari sayalah yang harus berubah. Jadi kalau misalnya saya tidak berubah, saya masih sama, mohon untuk diingatkan. Semoga kita bisa membawa SMP sekolah kita ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bila ada salah saya mohon maaf, dan ini sudah bel. Monggo silakan istirahat. Maaf saya mengambil waktu istirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Dalam Pak. Pulang tak Pak? Mungkin. Pulang kan? Oh ya, ini katanya Pak Hartanto itu disamakan Pak. Jam 12.20. Ini 12.20 Pak? Ya, itu berarti pulang untuk 789 Pak. Disamakan supaya belnya sama begitu. Pripun Pak Petrus? Nggih. Pulang 12.20 kecuali hari Kamis Pak. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Kontoripun dari atas. Matur nuwun. Harus ke saya dulu. Yang ini
di saat upacara. Besok lagi jangan seperti itu. Ketika kamu upacara, lakukan dengan tertib ya. Kamu harus bisa bertingkah laku. Indonesia, sebuah karya dari Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liuk, aku mendengar lautan yang bergelora, membanting di pantai liuk itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aisyah dan Rafa adalah murid kelas 7 di SMP Negeri 2 Ngada. Hari itu adalah jadwal kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Semua murid kelas 7 sedang membuat karya untuk dipamerkan di acara gelar karya minggu depan. Pada jam istirahat, beberapa siswa memanfaatkan waktu untuk tetap melanjutkan pembuatan hasil karya. Saat itulah Raisa dan Rafa bermain bola yang terbuat dari gulungan kertas di dalam kelas. Mereka sudah ditegur oleh teman supaya bermain di luar, akan tetapi mereka tidak mengindahkannya. Dan kekhawatiran pun terjadi. Tanpa sengaja, bola yang mereka tendang menjatuhi hasil karya kerajinan teman mereka dan rusak. Raisa, Rafa,
Ibu dengar dari pengampu P5 di kelas kalian membuat masalah ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi, Raisa? Rafa? Iya Bu, tadi pada jam istirahat pagi kami bermain sepak bola di dalam kelas dan tidak sengaja mengenai karya milik Dila. Lalu karya Dila? Rusak Bu. Jadi hasil karya Dila untuk gelar karya minggu depan rusak? Iya Bu. Adakah informasi lain yang akan kalian tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, Tapi Kami tidak sengaja Bu. apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Bu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu di sini mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main sepak bola. Iya Bu. Ya, Ibu mengerti kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian tunjukkan? Kita harus bisa menempatkan diri. menghormati orang lain dan lingkungan. Betul, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Yuk, sekarang kita kembali pada ketika kalian main sepak bola di dalam kelas dan mengenai hasil karya Dila, apakah kalian melakukan itu? Kalian bisa menempatkan diri dan menghormati orang lain dan lingkungan. Tidak Bu. Tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa menunggu merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Iya Bu. Bu. Ada Boleh Ibu tahu apakah itu? Main sepak bola di lapangan Bu, jadi tidak mengenai benda-benda berharga milik teman dan sekolah. Nah, berikutnya bagaimana kalian akan bertanggung jawab terhadap Dila? Saya akan minta maaf dan membantu Dila memperbaiki hasil karyanya Bu. Nah, itu yang terbaik. Sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita ya. Bel sudah berbunyi. Kembalilah ke kelas untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Galuh tahu mengapa Ibu memanggil Galuh ke sini? Iya Bu, pernah makan di kelas. Menurut Galuh, makan di saat jam pelajaran itu salah atau benar? Salah Bu. Kalau Galuh pasti punya alasan mengapa Galuh melakukan itu. Iya Bu, Galuh bangun kesiangan, jadi saya membawa sarapan ke sekolah. Memangnya biasa sarapan di rumah ya? Iya Bu, biasanya saya sarapan di rumah. Karena tadi malam saya menonton sepak bola sampai malam dan saya lupa menyalakan alarm. Jadi saya bangun kesiangan. Kalau saya sarapan dahulu, pasti saya terlambat sekolah Bu. Oh, jadi begitu. Yang kamu lakukan sudah benar, Galuh. Kamu berusaha supaya kamu tidak terlambat. Galuh tahu mengapa Ibu memanggil Galuh ke sini? Iya Bu, pernah makan di kelas. Menurut Galuh, makan di saat jam pelajaran itu salah atau benar? Salah Bu. Nah, sekarang apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah bersama-sama kita buat, Galuh? Masih Bu. Kalau makan di saat jam pelajaran, menurut Galuh bagaimana? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas Bu. Saya tidak menghormati Bu Guru dan teman-teman yang sedang ulangan. Sekarang, yuk kita cari solusi untuk masalah ini.
Kira-kira apa yang akan Galuh lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bangun lebih pagi, Bu. Bila saya tidur larut malam, maka saya akan mengingat untuk menyenting alarm saya. Adakah orang lain yang bisa membantu kamu apabila kamu lupa lagi? Ada, Bu. Saya akan meminta ibu dan kakak saya untuk membangunkan saya apabila pukul 5 saya belum bangun. Lalu mulai kapan Galuh akan mengkondisikan diri supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Nanti saya akan segera berbicara dengan ibu dan kakak saya, Bu. Mulai besok saya akan tertib dan menghormati guru serta teman-teman. Bagus Galuh. Semoga kamu tetap menjadi anak yang baik dan menjadi kebanggaan semua. Amin, Bu. Terima kasih. Terima kasih Galuh. Perkenalkan, saya Raisa. Perkenalkan, saya Rafa. Tadi saya dipanggil Mom Angel karena saya telah melakukan kesalahan. Saya senang sekali saya bisa menyelesaikan masalah tanpa ada amarah dari guru dan teman saya. Saya berjanji akan selalu berhati-hati dan menghormati teman-teman saya. Saya Galuh, saya adalah murid Mom Angel. Saya tadi diminta Mom Angel untuk menemuinya karena saya telah makan di jam pelajaran. Saya menyadari bahwa saya telah berbuat salah dan berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Saya senang saya mendapat pemecahan masalah saya. Terima kasih Mom Angel, saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi.